Fahrisa. Halo Tribuners, selamat malam Minggu. Ih, Dede. Mana tuh malam Minggu semua itu? Ih, Kita di kantor dong. udah kemana Ki? Ih, nggak bisa kalau malam Minggu karena kita harus menyajikan berita Tribuners. Iya Besok, toh. besok. Lihat mak itu tadi benar. Dari Tribuners, khususnya pecinta PSM karena malam ini kita tangani halaman PSM seperti biasa. Mana Tribuners siap-siap merahkan pare-pare? Iya tahu sih tapi semua ini besok. Udah weh besok. Kita motong kini berangkat besok. Ih, Tribuners. Presiden The Batsman membawa pasukannya ke Parepare besok. Yes. Ini jadi apa ya? Pelepas rindu Tribuners Iya. itu. Terakhir ke stadion di Matuangin kapan itu tahun Iya, berapa? dong. Terakhir kita masuk stadion di situ di Sulsel. Bulan 3 2020. Lah mana 2 tahun lebih nih. Setelah dirobohkan, Iya. nggak ada di stadion dan akhirnya ada stadion sekarang yang lumayan layak untuk ditempati jadi kandang PSM meskipun agak jauh di sana di iya utara di utara kota Makassar, tapi tidak apa-apa. Biar kita tahu toh. Iya. Kita menjaga lagi aja tamparin toh. Iya. Dan Pendukungnya PSM. nah, PSM main hari Senin Hmm. dan besok itu pergerakan supporter sudah mulai menuju kota Parepare. Iya. Masuk kelompok supporter PSM, The Maxman, LAJ, Red Gang, komunitas VIP, apalagi pokoknya lah semua yang itu. Memang sementara di pasar ini spanduknya sangat. Oh sudah pasang di biasa di merah semua ini semua. Jadi kita akan menyaksikan lagi yel-yel kebanggaan PSM, supporter PSM di sana Iya. bergema di Stadion B.J. Habibie. Betul. Sesuatu yang sangat dirindukan tentunya, dan makanya banyak sekali ini kelompok supporter yang akan berangkat ini. Ini menurut data estimasinya saja Tribuners, ini belum pastinya ini bisa jadi lebih banyak. Iya. The Maxman misalnya, seribuan akan berangkat orang Oke, membengkak nih. Membengkak nih. 2,5 nih. Wih, 2,5 nih, berarti harus diubah ini coba. Data terakhir hasil wawancara kita masih seribuan. Sekarang Itu sudah 1000-an dari Makassar. Oh, dari Makassar. Oh, iya. Berarti ini dari Makassar 1000 tambah dari Parepare dan daerah-daerah yang dilewati itu. Iya. Rame nah itu. Kalau stadion B.J. Habibie ini, keluar B.J. Habibie muat sampai 20.000 berarti. Wah, Iya, masuk tahu. semua ini. Kemudian ada data terakhir juga LAJ ada 750-an, menurut ini Panglima LAJ juga masih akan terus bertambah karena masih banyak katanya beli tiket. Masuk Red Gang juga, komunitas PIP. Pokoknya ada ribuan lah. Sampai belasan ribu mungkin supporter nanti yang akan hadir di sana, belum supporter yang memang berdomisili di Parepare dan sekitarnya aja luar biasa ini. Dan tentunya ini memang sesuatu yang, karena ini kan Stadion Gelora B.J. Habibie juga dengan PSM persiapkan untuk jadi kandang. Oh iya. Jadi memang sangat benar-benar berbenah di sana, lampu, bench pemain, kemudian ruang ganti, lapangan, semua benar-benar total diperbaiki dan ya kita berdoa mudah-mudahan lolos verifikasi. Amin. Kalau lolos verifikasi artinya di Gadap musim depan kita nonton di Parepare Udah setiap berkandang kandang PSM. sendiri. Iya, kita berkandang di Parepare. Nah, ini juga kemudian diharapkan ada beberapa kelompok supporter diharapkan kalau nonton hari Senin jaga gitu, jangan merusak di sana, Iya, manja pagar, atau boleh manja pagar tapi jangan sampai merusak fasilitas karena belum diverifikasi. Betul. Nanti sudah dipakai dicoba langsung rusak, pas datang tim verifikatornya nggak lolos nih. Makanya kalau nonton uji coba lusa besok jaga fasilitas di sana, jangan sampai ada vandalisme, merusak, coret-coret atau apa. Termasuk kebersihan. Bawa sampah tak keluar stadion kalau sudah selesai pertandingan. Itu pesannya untuk seluruh supporter. Saya sepertinya tahu supporter sana itu akan memperlihatkan bahwa supporter kita memang bagus. Ya betul. Di sini momennya juga. Tadi Tribuners memperlihatkan bahwa supporter PSM ini sudah dewasa dan siap menyambut Liga 1. Iya. Kabar baiknya Tribuners, pemain asing PSM datang di Liga 1. Baiknya Yuran Fernandes. Iya. Ini pemainnya ini Coach Bernardo dari Portugal.
Dia sudah datang gabung latihan tadi, cuma masih latihan terpisah, entah karena masih kelelahan dari perjalanan jauh atau memang ada masalah sedikit. Dan kita juga belum pastikan apakah dia bisa main lawan uji coba nanti Sulut United atau seperti apa. Tapi ini datangnya back asing ini tentu jadi kabar baiknya juga untuk Bernardo, karena ada lagi opsi tambahannya di lini belakang. Iya tahu. Ini coach Bernardo Tavares ini nak puji habis-habisan ini backnya nih. Dia bilang inilah back terbaik di Liga 3 Portugal. Yang pernah saya lihat waktu masih main di Liga Portugal ini, waktu coach Tavares masih melatih di sana. Terbaiknya. Dan memang hebatnya ini klub yang dibela terakhir Juran Fernandes ini juara Liga 2 Portugal. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan deh. Ya mudah-mudahan kemampuannya terbawa sampai PSM dan bisa juga bawa juara nanti PSM. Iya tahu. Terus ada berita lainnya juga dari Sulut United yang calon lawannya PSM ini, itu dia bawa 20 pemain. Dan meskipun bilang Sulut United klub apa itu, klub Liga 2, jangan sembarangan pemain-pemainnya ini mantan pemain Liga 1 Tribuners. Jadi ada mantan pemain kayak klub-klub Liga 1 ya, PSS Sleman, Persita, Persik, Barito. Pokoknya banyak mantan pemain ini. Jadi kekuatannya ini tidak boleh dianggap enteng meskipun kastanya mereka di Liga 2. Iya. Jadi ini akan jadi pertandingan yang menarik juga. Sebenarnya itu PSM benar-benar menguji bagaimana kematangan tim PSM jelang AFC. AFC kan bulan depan ini hampir nih. Jadi pertandingan yang pas lah. Dan kita harap masih ada nanti uji coba nih setelah ini. Tahu. Pokoknya perbanyak lo uji coba. Itu untuk PSM Tribuners. Kemudian untuk berita Makassar hari ini Tribuners sampai besok ada pameran di Benteng Somboku. Jadi di sana itu ada 40 lukisan terbaik yang dipajang. Ini acaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi Selatan di Benteng Somboku. Ini juga untuk menghidupkan kembali Benteng Somboku sebagai salah satu warisan budaya di Sulawesi Selatan. Jadi dia bikin acara di sana dengan menghadirkan seniman-seniman atau budayawan-budayawan di sana. Jadi yang pecinta seni semakin datang ke sana lihat lukisan dipajang. Ada acaranya itu sampai besok masih ada hari terakhir. Jadi itu mungkin lihat Benteng Somboku. Siapa lagi yang mau lestarikan Benteng Somboku kalau bukan kita? Hancur namamu dulu Kodang. Iya, hancur-hancuran di sana. Makanya dengan adanya kegiatan seperti ini menjaga supaya menyadarkan juga masyarakat bahwa ada loh benteng peninggalan kita yang harus dijaga. Kan sekarang di sana hancur-hancuran. Jadi Terus terakhir lunas dari halaman halaman rumah halaman properti sama otomotif. Biasa ada info-info yang mau cari-cari rumah. Nah, info terbarunya ini ada satu pengembang yang mau bangun rumah di tengah kota Makassar. Dia lokasinya di Borong sana. iya. Rumah mewah. Jadi harga rumahnya itu bisa sampai 1,5 miliar. Jadi biasanya kan pengembang rumah sekarang itu bangunnya di pinggir-pinggir kota atau ya dia bangun di tengah, bisa dibilang tengah kota lah, di sekitar Borong sana. Tahu Pak. Nah, jadi yang cari rumah mewah dengan lokasi dekat-dekat kota, coba-coba mikir ke sana. Berapa harganya itu? Ada 3 tipe Tribuners, tapi yang paling mahal itu 1,5 miliar, yang paling murah itu 700-an juta. Beli mewah Mas. Lokasinya di mana kamu dapat rumah dengan lokasi begitu? Bisa dicek-cek. Soalnya sudah ada perumahannya Tribuners, sudah ada satu, ini tahap keduanya. Saya juga kurang tahu di mana pasnya di Borong. Pokoknya di bagian Borong lah. Kalau ada pembangunan rumah mewah di sana itu gampang. Jalan-jalan pergi ke sana. Terus ada juga promo-promo yang mau beli rumah juga, rumah mewah juga di Bukit Baruga. Nah, yang ada promo-promonya. Kalau beli rumah sana gratis AC, gratis karopi. Iya. Tetap nah. Terakhir sama otomotif, kita ada banyak berita otomotif dari Kalakar. Kemudian ada yang berita menarik. Kalau yang biasa itu khususnya yang ke arah utara Perintis sana, yang biasa lihat bus Borlindo, biasa lihat bus Borlindo. Iya. Bus Borlindo ini tambah satu bus baru dan mewah bertingkat 2 dan kursinya di dalam pokoknya nyaman.
serasa bukan naik mobil Ben katanya kalau kita masuk di situ busnya. Wih. Jadi ini PO Harganya itu. pokoknya mana? Pokoknya ini PO Borlindo, salah satu PO asli Sulawesi. Baru saja membeli mobil baru, bus baru. Yang busnya belum datang kalau tidak salah, masih di Jawa. Busnya itu bus tingkat 2 dengan fasilitasnya di dalam sangat nyaman. Nah, jadi yang khususnya biasa pulang kampung ke daerah bawah sana, Iya. ke daerah mana, ke Sulbar atau ke daerah ke bagian-bagian timur sedikit, timur atau Palopo, bisa nanti dicoba ini bus barunya Borlindo. Enak naik begini, pernah naik mobil bus begini, Tribunas? Pernah. Kemana? Bali. Wih, naik bus dari di Bali. Saya kira dari sini. Ya baru masa juga baru 1 kali. Kayaknya itu aja Tribunas untuk berita-berita besok. Kami dibacakan semua nanti. Enggak baca koran besok. Terbenar dah. Dipoto-fotonya supporter ya, ada kelompok supporter, The Maxman paling di atas, kemudian ada ini Red Gang, ini juga ada LAJ. Ini suasana waktu masih di Stadion Matuangi ini yang dirindukan. Kenangan. Kenangan yang mungkin lama tapi baru bisa dilihat lagi kalau di Makassar ini. Iya. Kemarin tenggelam Kode. bukannya dibangun stadion ada lagi orang tenggelam. Aduh. Tapi kenapa Topi berenang di sana? Nah itu dia. Nato bilang ada 2 orang meninggal pergi lagi. Oke, terima kasih. Oke deh. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.